Sejak Hajar melahirkan anak, Ibrahim larut dalam kegembiraan sehingga perhatiannya kepada Sarah berkurang. Karena itu timbullah rasa cemburu di hati Sarah. Suatu ketika Sarah mengajukan permintaan agar Hajar dan Ismail dijauhkan dari matanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar permintaan Sarah dipenuhi saja. Ismail dan ibunya Hajar harus dipindahkan ke tempat yang jauh. Pagi-pagi sekali Ibrahim dan Hajar sudah berkemas-kemas. Hari itu mereka akan pergi. Namun, entah kemana, Ismail yang masih menetek harus dibawa. Dengan berbekal tawakal kepada Allah, berangkatlah Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail dengan mengendarai seekor unta. Akhirnya sampailah mereka di padang pasir yang tandus. Tak ada mata air atau tumbuhan sedikit pun. Apakah engkau akan menempatkan aku dan anakmu di tempat ini? Tanya Hajar cemas. Ibrahim menganggukkan kepalanya. Hatinya juga risau dan cemas. Namun ia segera sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi hambanya. Ibrahim menyerahkan anak dan istrinya kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmat-Nya. Ibrahim tahu betul bahwa Hajar beriman, tetapi wajar jika seorang ibu itu mencemaskan keselamatan bayinya. Aku segera kembali ke Palestina. Namun insya Allah, dalam waktu dekat aku akan menjengukmu, kata Ibrahim. Baiklah, jawab Hajar dengan suara pelan. Sesaat setelah itu, Ibrahim membalikkan badannya dan melompat ke punggung untanya. Sementara itu, Hajar terpaku menatap suaminya yang semakin lama semakin jauh meninggalkan dirinya. Sepeninggal Ibrahim, kini Hajar hanya ditemani oleh sepi yang memagut. Jika malam angin bertiup kencang dan dingin, namun beberapa pakaian yang dibawanya dapat menolong dia dan anaknya dari udara dingin. Di siang hari, Ismail terus menangis karena haus, sementara air susu ibunya sudah kering. Hajar mengangkat kepala. Di tempat jauh tampak sebuah telaga. Hati Hajar mulai terhibur karena ada harapan untuk bisa mendapatkan air. Ia buru-buru melepas Ismail dari gendongannya dan dibaringkan di tanah. Begitu saja. Hajar berlari menuju ke sebuah bukit, sekarang disebut Bukit Syafa. Namun setelah sampai di sana, tak setetes air pun dijumpai. Hajar menangis sedih. Ternyata apa yang baru saja dilihatnya hanya fata morgana. Hajar memalingkan pandangan ke arah lain. Di sana, di sebuah bukit yang agak jauh dari tempatnya, berdiri tampak air yang mengalir. Ia segera berlari menuju tempat itu, namun sampai di bukit tersebut, sekarang disebut Bukit Marwah. Ia benar-benar kecewa, karena di situ tidak ada air sedikit pun. Ia mondar-mandir dari Bukit Syafa ke Marwah sampai 7 kali, namun tak mendapatkan apa-apa. Wanita itu merasa sangat penat. Hatinya sedih, sementara telinganya terus-menerus mendengarkan tangisan anaknya. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menghampirinya. Malaikat itu kemudian mengajak Hajar ke suatu tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh. Jibril lalu menjejakkan kakinya. Dengan penuh keajaiban memancarlah air dari dalam tanah yang tandus. Hajar kemudian mengumpulkannya dan meminum sepuas-puasnya. Ia berlari menuju Ismail dan menggendongnya. Anaknya yang masih bayi itu pun diberi minuman air yang memancar tersebut. Semenjak itu sumber air yang kemudian berubah menjadi telaga itu disebut Telaga Zam-Zam.